Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kasih sayangnya kita masih dipertemukan meskipun dengan pembelajaran jarak jauh. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang dan mulia ini. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bu Nisma akan menjelaskan kembali tentang adab membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran serta adab berdoa. Yang kita mulai. Yang berikutnya adalah kompetensi dasarnya, yaitu adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Kemudian isinya atau yang harus kalian kuasai adalah yaitu pengertian dari Al-Quran itu sendiri, kemudian keistimewaan Al-Quran, pengertian adab, kemudian pengertian membaca, keutamaan membaca Al-Quran, adab-adab membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran, adab berdoa, dan hikmah adab membaca Al-Quran dan hikmah adab berdoa. Yang pertama, pengertian Al-Quran sebagaimana yang telah kalian pelajari pada mata pelajaran Al-Quran hadis. Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup manusia. Bagi yang membacanya bernilai sebagai ibadah. Kemudian keistimewaan Al-Quran yang pertama adalah, ini antara lain ya, keistimewaan Al-Quran itu banyak sekali. Antara lain yang bisa dijelaskan di sini adalah Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran memiliki susunan serta gaya bahasa yang sangat indah sehingga tidak mungkin ada yang menandinginya. Kemudian 3, mudah dibaca, dihafalkan, dipahami, dan diamalkan. Kemudian yang keempat, terjaga kemurniannya sejak diturunkan hingga akhir zaman nanti. Yang kelima, ajarannya bersifat universal, berlaku untuk segala bangsa dan segala zaman, serta memberi petunjuk dan pedoman yang lengkap, mendalam, dan mencakup semua aspek kehidupan. Yang keenam, isinya merupakan penyempurna dan melengkap kitab-kitab sebelumnya. Yang ketujuh, bagi yang membaca, mendengarnya bernilai ibadah dan mendapat pahala yang sangat besar. Kemudian kita jelaskan secara bahasa dan istilah apa itu adab, apa itu membaca, dan pengertian dari adab membaca Al-Quran. Adab sendiri berarti tata krama, sopan santun yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian membaca itu adalah suatu aktivitas melafalkan atau melisankan huruf, kata-kata dalam kalimat yang dilihatnya. Kemudian pengertian adab membaca Al-Quran adalah tata krama yang sesuai dengan ajaran Islam dalam melafalkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Kita lanjutkan. Keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, Allah akan melipat gandakan pahala bagi yang membacanya. 1 huruf akan diberikan pahala 10 kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Mas'ud yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan dengan bacaan tersebut, dan 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
Keistimewaan Al-Quran yang kedua adalah akan mendatangkan ketenangan dan obat bagi yang membaca dan mendengarkannya. Dan yang ketiga akan memberikan syafaat atau sebagai penolong baik di dunia, di alam kubur, sampai di akhirat nanti bagi yang membacanya dengan benar. Kemudian yang keempat akan ditinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Yang kelima, predikat sebaik-baiknya manusia disematkan kepada orang yang mau mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian kalau kita sudah mengetahui keistimewaan Al-Quran dan keutamaan membaca Al-Quran, maka yang berikutnya adalah kita akan membaca Al-Quran sesuai dengan adab-adabnya. Salah satu ayat mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Surat Al-Waqiah ayat 79. Adab-adab membaca Al-Quran antara lain dalam keadaan suci, sebagaimana ayat di atas, kemudian menghadap kiblat, khusyuk, tawadhu, berpakaian yang baik. Kemudian mencari tempat yang bersih, baik, dan cukup tenang. Yang ketiga, mengambil Al-Quran dengan tangan kanan, memegangnya dengan kedua tangan dan membawanya dengan tangan kanan di atas pusar, serta meletakkannya di tempat yang baik dan mulia. Kemudian saat kita membaca Al-Quran, mulut dalam keadaan bersih dan tidak berisi makanan atau minuman. Berikutnya, membaca Al-Quran harus dengan benar sesuai dengan tajwid, tartil, yaitu tenang dan pelan, serta dengan suara yang bagus. Kemudian berikutnya, sebelum membaca diawali dengan ta'awud dan basmalah. Akan tetapi, basmalah tidak dibaca saat kita membaca surat At-Taubah. Dan yang berikutnya, membaca dengan berusaha memahami artinya, meresapi maknanya, lalu mengamalkannya. Selanjutnya, saat membaca Al-Quran diusahakan tidak terputus karena bicara dengan orang lain atau tertawa atau melakukan kegiatan yang lain. Kemudian setelah membaca diakhiri dengan membaca Shadaqallahul Azim. Nah, sekarang kita coba menjelaskan tentang adab-adab mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, ini dalam surat Al-A'raf disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Jika mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, adab-adabnya antara lain: 1. Bersikap tenang, diam, dan tawadhu, yaitu merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah, di hadapan Al-Quran. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan hikmah. Yang ketiga, mengikuti bacaan yang telah dibaca oleh orang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik. Seperti halnya kalian ketika dipandu bacaan Al-Quran dari audio, kalian diwajibkan untuk mengikuti bacaan Al-Quran. Kemudian yang keempat, merenung, memahami maknanya, lalu mengamalkannya. Kemudian yang kelima, memperhatikannya dengan cermat, menegur jika bacaannya tidak tepat dengan cara yang baik dan santun. Demikian anak-anak ya, adab membaca, mendengarkan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah adab-adab berdoa. Kewajiban seorang hamba adalah berdoa, memohon kepada Allah yang maha kuasa, yang maha kaya. Adapun adab-adabnya antara lain dilakukan dengan tenang, khusyuk, rendah hati, dan penuh harap. Kemudian yang kedua, mencari waktu dan kondisi yang mustajab. Antara lain waktu-waktu mustajab itu adalah setelah azan, kemudian ketika kita sholat, yaitu dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Di situ kita bisa berdoa di dalam hati. Kemudian setelah bacaan tahiyat akhir sebelum salam, itu adalah di antara waktu-waktu mustajab. Kemudian sepertiga malam yang terakhir, itu adalah waktu mustajab. Kemudian ada tempat-tempat yang dimana doa kita akan dikabulkan oleh Allah, yaitu yang pertama
di di Ka'bah Al-Mukarramah, yaitu di Multazam, pintu Ka'bah, kemudian Maqam Ibrahim, kemudian Hijr Ismail, kemudian di bawah talang emas itu di dalam Hijr Ismail, kemudian di beberapa sudut Ka'bah. Kemudian berikutnya ada di Raudhah, yaitu tempat di antara pengimaman Nabi zaman dulu dengan rumah beliau. Di situ ada Raudhah, yaitu salah satu taman surga yang ada di dunia. Itu antara lain tempat-tempat yang mustajabah. Kemudian yang berikutnya adabnya adalah menghadap kiblat dan menengadahkan kedua tangan serta menundukkan kepala. Yang keempat diawali dengan istighfar, sholawat dan pujian kepada Allah, atau bisa dengan menyebutkan Asmaul Husna. Kemudian yang kelima dilakukan dengan suara yang lembut, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Kemudian berprasangka baik kepada Allah, yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang ketujuh mengulang-ulang doa, jadi tidak hanya 1-2 kali terus minta dikabulkan, tapi doa itu dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian yang kedelapan hindari mendoakan keburukan baik kepada diri kita atau kepada orang lain. Yang kesembilan membersihkan jiwa raga dari berbagai kotoran dosa dan akhlak tercela, termasuk makanan dan harta yang haram. Dan 10 menjauhi sikap tergesa-gesa mengharapkan terkabulnya doa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, ini sekarang ada tugas mandiri yang harus kalian lakukan. Yang pertama, pelajari betul tentang adab-adab yang telah dijelaskan. Kemudian buat foto-foto atau video yang berisi Al-Quran yang kalian tempatkan di rumah. Kemudian ubahlah jika belum sesuai dengan adab-adab menempatkan Al-Quran. Tata yang rapi, jika sudah rusak perbaikilah sehingga terlihat baik dan rapi, lalu tempatkan di tempat yang mulia, lebih tinggi dari buku-buku lainnya. Kemudian tempatkan tulisan adab-adab membaca Al-Quran di atasnya serta tulisan yang besar ayat dari Al-Waqiah ayat 79, yaitu la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang suci. Kemudian yang berikutnya, foto semua kegiatan kalian bersama foto kalian saat memegang, menempatkan dan membaca Al-Quran. Kirimkan ke WA grup paguyuban atau WA wali kelas kalian masing-masing paling lambat Sabtu 21 Maret 2020 pukul 21 WIB atau jam 9 malam. Tulisan bisa ditulis pakai tangan boleh atau diketik. Kemudian tugas mandiri kedua yaitu tuliskan doa-doa dalam tulisan Arab dan artinya, yaitu doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian doa agar dimudahkan dalam memahami pelajaran. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian doa kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa-doa tadi boleh ditulis dengan tangan, ditulis tangan atau diketik di Word atau langsung di WA. Jangan lupa dibubuhi nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian tugas berikutnya, rekam suara kalian ketika berdoa sesuai dengan adab-adab yang telah disampaikan, yaitu diawali dengan istighfar, salawat, atau tadi Asmaul Husna. Kemudian doa yang diucapkan adalah doa untuk kedua orang tua, doa dimudahkan dalam memahami pelajaran, dan doa kebaikan dunia dan akhirat. Sama, kirimkan ke WA paguyuban atau WA wali kelas masing-masing. Paling lambat Sabtu 21 Maret 2020 pukul 21. Jangan lupa anak-anak presensi diisi terlebih dahulu, kemudian segera dikirimkan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan Bu Nisma mengharapkan
kebiasaan yang baik ini untuk bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.